Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, menemani sahur kali ini kita lanjut lagi ya untuk kasus HP Xiaomi Black Shark One. Bukan Black Shark ya. Ya, sama aja lah ya. Oke, jadi kasus awal ini tidak mau dicas. Lalu untuk video pertama saya pending karena saya mesti nyari konektor casnya. Ya, malam ini kita lanjut lagi ya. Jadi untuk membuka mesin di HP Black Shark kita mesti angkat LCD-nya. Nah, ini merupakan sebuah dilema ya buat kita sebagai teknisi. Ya, kalau kita punya alat pembukanya ya lebih gampang ya. Namun kali ini kita akan pelajari secara manual. Hanya dengan pembuka plastik mika, bantuan blower, nggak punya blower dengan hair dryer, ataupun ditambah dengan kontak cleaner. Beserta thinner juga bisa. Oke, kita mulai ya. Ya, ini untuk tahapan awal kita pastiin dulu ya di mana letak fleksibelnya. Setelah saya lihat itu ternyata di bawah ya. Ya, saya lihatnya tuh di browsing internet. Jadi kita cari infonya dulu ya di mana letak posisi fleksibelnya. Setelah kita tahu, baru kita tentuin pembukaannya. Jika fleksibel di bawah, kita mulai buka dari atas. Nah, ini pelan-pelan pasti bisa ya. Nah, kenapa kemarin saya terjadi kegagalan? Karena saya sok-sokan tanpa lihat panduan SOP awal itu salah. Ya, jadi di saat kita nyeset seperti ini untuk LCD bagian atas ya, itu usahakan jangan nembus dulu ya. Kita raih di pinggirnya dulu. Jadi seperti ini, sambil disemprotkan kontak cleaner, lalu panasi bagian sampingnya. Tujuannya supaya kita akan tambahin pembuka yang lain, supaya membantu dan kita tidak salah mangkas ya atau nyeset. Nah, ini saya akan bantu dengan pembuka di plat seperti ini ya. Ini biasa saya gunakan untuk nyongkel MMC. Lalu saya selipkan seperti ini atau buka ruang ya sebelah pinggirnya dulu. Jadi setelah kita bisa buka celah di bagian atas, jangan langsung ke bawah diseset ya. Kita mesti pelan-pelan. Ya, seperti ini. Lalu kita sambil ngintip ya, apakah bisa melewati untuk di bagian LCD-nya. Jika salah pengambilan, itu bisa mengakibatkan tembus di LCD ya. Makanya kemarin saya baca tadi ada komentar ya, Bang, saya menggunakan thinner kok bisa tembus ke LCD. Ya, itu berarti saat pengangkatan LCD-nya itu waktu penyesetan dia masuk ke tengah LCD ya, bagian di polaris atau di plastik beningnya. Lalu di saat kita bantu dengan thinner itu bisa masuk. Namun jika kita tuh aman saja di saat pertama seperti ini, kita masih posisi di bawah LCD kita sudah bisa raih, walaupun dikasih thinner tetap aman ya, tidak masuk. Nah, ini sedikit sudah mulai lega ya.
Kalau sudah mulai kita itu dapat selahnya. Nah ini kan selahnya itu dari atas, gimana kita itu bisa meraih untuk di bagian dasaran LCD tanpa masuk atau belah LCD-nya. Nah ini jika sudah seperti ini bebas, bisa semprotkan langsung dengan kontak cleaner ya, dia nggak bakal masuk ke LCD. Apalagi jika ditemui untuk di LCD AMOLED ya, itu rapat, dia nggak bisa masuk ke LCD-nya, kecuali ya itu kena kesalahan kita ya, kena pangkas di bagian tengah LCD sehingga ada ruang bisa masuk ya. Nah ini saya melihat untuk apa ini untuk pelekatannya ini sangat kuat ya. LCD ini bawaan dari pabrik, jadi sangat rapat guys. Ya ini pelan-pelan, jangan sampai ke tengah ya. Ujung dari plastik mika kita itu paling enggak ya jangan lebih dari 1 cm ya. Jangan sampai 5 cm gitu sampai ke tengah gitu. Karena di situ ada fleksibel guys. Jadi memang kita harus prepare dulu pengetahuan kita, informasinya tentang LCD-nya ini. Bisa dengan cara ya cek di toko online gimana model LCD-nya, ataupun lihat di YouTube atau di Google ya. Nah ini sedikit lega. Jadi kalau posisi kita tuh sudah pelan-pelan, yakin, dan kita bisa menguasai prosesnya, ya insya Allah ya kelar ya. Nah ini jangan langsung dijengatkan ya. Pokoknya pelan-pelan, enjoy, bila perlu sambil ngopi. Tembak dulu dengan blower ataupun hair dryer ya. Jadi untuk pengganti yang belum punya blower bisa gunakan hair dryer. Itulah mengapa saya tidak menggunakan LCD separator, karena ya menyamakan biasa untuk di sobat semua yang belum punya ya LCD separator ya gunakan blower ataupun hair dryer. Metodenya seperti ini, manual. Siapapun pasti bisa asal pelan-pelan dan yakin. Wah ini kepencet lagi. Ini sering banget ya, dia kesenggol sedikit langsung auto on ya. Ya jadi untuk di BlackShark ini LCD-nya IPS ya, bukan AMOLED. Namun ya kalau kita ceroboh, kita ganti yang orinya kan mahal guys. Ya ini yang paling penting. Ini momen yang paling ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena di bagian ini itu fleksibel guys. Jadi di bawah ini itu ada lekukan fleksibel yang kita tidak tahu tuh modelnya seperti apa. Intinya kita itu mangkas, nyeset itu sedikit saja ya, di ujungnya saja. Jangan sampai banyak-banyak. Yang penting sedikit aja kita nyeset di pinggirnya aja. Nah ini kita tidak bisa jengatkan karena fleksibel itu terkunci ya untuk di bagian back cover atau di frame ya, frame tengah. Nah ini saya khawatir ini ada fleksibel guys. Fleksibel biasanya entah itu lampu, entah itu fingerprint touchscreen ya. Kita harus hati-hati betul di bagian bawah ini. Wow, waduh, Masya Allah. Weh, aman gak ini guys? Kayuh. Wow. Wah mudah-mudahan aman lah ini ya.
Masya Allah, ini guys yang saya maksud. Ini ada fleksibel untuk touchscreen. Dari bawaan pabrik itu sudah menjulur ya. Itu sangat rawan banget jika kita itu nggak hati-hati, itu bisa kepangkas. Dan itu jaraknya sangat tipis ya. Ruang untuk kita nyeset itu sangat tipis banget ya. Jika kita terlalu dalam bisa nyangkut di fleksibel touchscreen dan robek. Wow, ini tadi kayaknya robek apa enggak ya kira-kira? Wah, bahaya nih. Berarti ini gila ini. Wow, jebakan betul ini. Ini kalau kita nggak hati-hati guys, amazing rasanya. Wow. Kenapa ya? Itu dia terlalu ke bawah untuk tekukannya, dan itu bisa robek guys kalau kita itu nggak hati-hati. Ya tadi saya tuh feeling aja, nggak tahu ya kalau di situ ada fleksibel untuk touchscreen. Nah ini robek nggak sih kira-kira ini ya? Aduh, kira. Wah ini bahaya nih. Kalau nggak muncul gambar atau muncul gambar tapi disentuh nggak bisa. Wow, seperti Iron Man. Aduh, alhamdulillah ini kalau display nyala ya. Saya masih gantung itu di bagian fleksibel touchscreen-nya guys. Alhamdulillah guys. Aman lah ya, berarti aman lah ini. Ya alhamdulillah ya, untuk LCD aman ya. Jadi tanpa ada celah ataupun garis ataupun tompel, jadi aman karena kita lakukan dengan hati-hati ya dan sesuai prosedur. Alhamdulillah ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian sendiri ya buat teknisi pemula, teknisi yang sudah pro ataupun saya pun iya, kita sama-sama belajar lah. Ternyata kita itu nggak segampang yang dipikirkan ya, terutama untuk di fleksibel tadi. Saya nggak nyangka saja ada fleksibel tadi itu. Oke, ini masih segelan ya, kita akan bongkar dan kita lihat dulu ya spesifikasinya. Jadi ini adalah Xiaomi Black Shark. Untuk displaynya itu wow, hampir 6 in ya. Lalu untuk RAM-nya itu ada yang 6GB, 64, lalu ada yang 128GB ya. Nah, HP ini dirilis tahun 2018. LCD-nya menggunakan IPS dan chipsetnya Qualcomm. Ya, ini sudah kita bongkar untuk baut-bautnya. Lalu kita buka untuk di bagian bawah saja ya. Jadi sebetulnya kasusnya itu sepele ya, yaitu not charging. Ya sebetulnya nggak sepele kalau kasusnya di IC-nya, tapi kebanyakan itu kan di konektor casnya. Nah kebetulan di HP ini tuh goyang, jadi kadang itu nyaut, kadang enggak ya. Ya ini papan casnya ya, kita akan coba angkat. Jadi untuk di Black Shark itu rata-rata apa dari atas ya, kelihatannya dari atas, bukanya itu dari LCD ya. Ya ini papan cas untuk di Black Shark One. Nah ini ada IC-nya juga ya. Ya saya melihat untuk di konektor casnya itu masih terlindungi lem ya, jadi masih aman. Oke, ini yang jadi masalah dia tuh goyang ya.
Dan ya karena ini sudah kita buka, jadi saya tinggal nyari spare partnya. Karena sudah aman nih LCD ya, sudah terbuka. Oke, saya tinggal cari spare part dulu ya. Ya, jadi saya sudah muter-muter guys, nyari spare part itu nggak ada, di mana-mana nggak ada ya. Baik konektor casnya, baik papan casnya. Nah ini yang tersedia itu di toko online ya. Wow, saya keliling-keliling nyari nggak ada guys. Dan memang ini khusus. Namun sayangnya kalau kita tuh beli papan cas yang langsung pasang ya, itu dia tidak ada IC-nya guys. Kalau tadi kan yang original atau bawaannya itu ada ya. Nah ini saya punya stok untuk di konektor cas Type C, itu nggak ada yang cocok. Jadi setelah saya tanyakan di beberapa toko spare part, termasuk sahabat saya yang buka juga ya, memang Black Shark ini kan jarang. Kalau di area saya itu jarang penggunanya ya. Kemungkinan terus nggak nyetok. Atau mungkin ada alasan lain, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas saya sudah muter nyari baik konektor cas, papan cas itu nggak ada. Nah ini jadi terkendala ya. Namun saya akan nyoba perbaiki secara manual. Nah ini kita ketahui ya, kasusnya tidak mau ngecas. Itu karena faktor goyang. Nah faktor goyang ini bisa terjadi di kaki konektor casnya, ataupun bisa terjadi longgar di kepala casnya. Jadi macam-macam ya. Ya saya akan coba iseng-iseng saja ya. Ya daripada nggak bisa ngelakuin apa-apa ya karena partnya nggak ada. Saya akan coba kerok, ini ada pin di tengah-tengah konektor casnya. Jadi ini bentuknya itu apa ya? Bagian tengahnya tuh nonjol ya. Jadi berbeda untuk di Type C yang saya punya stoknya. Ya ini tujuannya kenapa saya kerik. Nanti saya akan tambahin timah sedikit. Jadi supaya bisa kuat di saat masuk, saat dicas, jadi dia nggak goyang. Itu tujuannya. Oke, ini sudah dibersihkan pinnya, lalu kita akan coba lihat secara detail. Ya, jadi di konektor casnya ini ada beberapa pin ya. Nah ini saya melihat itu ada beberapa yang korosi. Nah ini untung sudah dibersihin, lalu ya kita nanti tinggal solder ulang ya. Oke, ini saya akan solder ulang. Jadi untuk penyolderan timah pin seperti ini, hindari timah yang banyak ya. Timahnya sedikit saja. Tambahin fluk lalu disolder. Jadi untuk menghindari penumpukan ya, atau penggabungan pin satu ke pin yang lain. Namun jika terlanjur sudah dia gabung, solusinya itu gunakan solder yang panas ya. Tambahin fluk, nanti dia misah. Atau solder wick ya. Oke, ini penampakannya. Jadi ini sudah saya tambahin timah. Ya mudah-mudahan sih ini sudah posisi kencang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya sih sudah oke ya, kencang ya. Nah ini. Jadi tidak goyang. Namun ini apakah bisa ngecas? Nah itu yang jadi pertanyaan. Karena kita tidak ganti konektor casnya dikarenakan spare part ya, kita hanya coba solder ulang untuk pinnya. Siapa tahu karena dia korosi sehingga nyambung nggak nyambung ya.
Lalu kita kuatkan lagi dengan cara penyolderan. Namun ya yang direkomendasikan ya harus diganti konektor casnya, itu menurut saya, kalaupun ini nanti berhasil. Wow, perhatiin, mantap jiwa, mempesona ya. Sudah nyambung dia, alhamdulillah. Jadi sudah sudah fix ya, dia presisi, tidak goyang dan stabil ya. Jadi dia tidak putus-putus seperti di awal. Nah, jika pemilik nonton, saya serahkan ya semua keputusan sama pemilik. Mau diganti konektor casnya atau mau begini saja. Jika diganti ya butuh waktu ya, saya mesti cari via online. Ya ini saya pasangkan, namun saya hanya sementara ya, saya tidak baut, saya tidak kencangkan dulu sambil nunggu konfirmasi pemilik. Jadi intinya ini saya tidak mengganti apa-apa, hanya menebalkan pin sekaligus mengencangkan lagi dan membersihkan ya. Yang terbaik sih ganti konektor casnya, jangan ganti papan cas guys. Untuk di BlackShack papan cas itu hanya harga 40.000 kurang lebih ya. Itu tidak ada IC-nya. Nah, otomatis ya berpengaruh ya sama kinerjanya. Disarankan beli konektor casnya baru kita pasang manual. Nah, ini saya biarkan untuk proses pengecasan dan dia berjalan stabil. Kalau kita perhatiin ini 1, lebih ya, 1 ampere lebih. Nah ini sudah fix, pasti nambah. Kalau kita temui HP saat dicas dia 1 ampere lebih, fix itu bisa nambah ya. Nah ini untuk penggantian konektor cas saya butuh waktu ya. Saya akan konfirmasi kalau memang pemilik menginginkan diganti. Namun yang jelas untuk sementara ini bisa ya digunakan. Ya kenapa dia bisa kencang gak goyang lagi? Karena tingkat ketebalan untuk di tengah itu kan sudah ditambahin timah. Otomatis dia ngiket ya. Alhamdulillah ya. Ya kasus masih pending lagi nih, otomatis konfirmasi sama pemilik mau diganti atau enggak. Yang jelas ini alhamdulillah sudah kelar dan mudah-mudahan bisa mengisi sahur kita kali ini. Oke, terima kasih atas supportnya dan bye bye. Imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.